Perkenalkan, namaku Nasrul Wahyu Ardianto. Aku berasal dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2025, NIM 3 digit 021. Nah, di sini aku akan melanjutkan penjelasan mengenai C++, yaitu kita akan belajar mengenai pengertian OOPP. Nah, di sini OOP itu Object Oriented Programming. Nah, di sini OOP itu diartikan sebagai Object Oriented Programming, yaitu seperti paradigma atau pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek sebagai representasi data dan perilaku. Setiap objek berasal dari kelas yang merupakan cetak biru blueprint dari objek tertentu. Nah, di sini untuk fungsi utama OOP yaitu menyederhanakan program besar, kode menjadi modular, mudah dikelola, mempermudah perawatan, maintenance, perubahan pada satu kelas. Ketiga, meningkatkan keamanan data. Setelah itu melalui encapsulation. Yang keempat, mendukung penggunaan ulang kode melalui intertines. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar OOP. Di sini OOP memiliki 4 pilar utama, yaitu pilar pertama itu class, blueprint atau template untuk membuat objek. Di dalam class terdapat atribut data memiliki objek, metode, fungsi yang dimiliki objek. Setelah itu objek. Instance dari kelas yaitu berbentuk nyata dari blueprint. Ketiga yaitu inheritance. Nah, di sini yang ketiga itu pewarisan kelas ke kelas lain. Nah, sehingga kelas turun memiliki atribut dan metode kelas induk. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat kelas dan atribut dan konstruktor. Di sini konstruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Nah, fungsinya itu mengisi nilai awal atribut. Contoh seperti kelas mahasiswa, kurung buka kurawal, private, string nama, kita memanggil nama, in, umur. Setelah itu publik, mahasiswa, string, UN, in, UM. Nah, yang selanjutnya keempat, kita menambahkan metode ke dalam kelas. Metode adalah fungsi yang berada di dalam kelas, digunakan untuk memproses atau menampilkan data objek. Contoh cpp void tampilkan, kurung tutup kurung buka, kurung buka kurung tutup. Setelah itu nama n. Setelah itu di sini selanjutnya yaitu metode dapat digunakan untuk menampilkan data, mengembalikan nilai return. Nah, di sini pada bagian metode kita bisa menggunakannya untuk menampilkan data, mengubah data, mengembalikan nilai return. Kelima, membuat objek dan mengakses metode atau atribut objek tersebut di dalam main menggunakan sintaks. Sintaks itu seperti penulisan ya teman-teman, sintaks. Nah, di sini cpp mahasiswa M1 izat 18 M1 tampilkan. Saat objek dibuat, konstruktor dijalankan otomatis. Nah, yang keenam, akses modifier, publik, privat, prototype, akses modifier mengatur setiap
siapa saja yang dapat mengakses atribut dan metode dalam kelas. Di sini untuk access modifier itu terbagi menjadi 3, public, private, dan protected. Di sini yang pertama publik dapat diakses itu dari mana saja dan baik dari luar maupun dari dalam akses. Yang kedua, privat hanya bisa diakses oleh kelas atau sendiri, cocok untuk data sensitif. Nah, di sini untuk protected hanya bisa diakses oleh kelas sendiri dan kelas turunan. Di sini cocok untuk inheritance. Nah, ketujuh itu pemisahan kode menjadi file HPP dan CPP. Tujuannya di sini kode lebih rapi, mudah diatur pada proyek besar, memisahkan deklarasi header dan implementasi source. Di sini header file HPP berisi deklarasi kelas dan fungsinya, berisi implementasi metode. Nah, yang kedelapan, kelas turunan akan mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas induk. Contoh, di sini kita lihat contohnya CPP kelas mahasiswa publik. Setelah itu pada pewarisan kelas di sini dimanfaatkan untuk mengurangi duplikasi kode, membuat struktur program lebih teratur, dan mendukung hubungan is-a. Mahasiswa adalah manusia. Oke. Contoh struktur folder project. Di sini project OOP, yaitu kita inputkan main CP, manusia HPP, manusia CP, mahasiswa HPP, mahasiswa CPP. Nah, untuk ke-10 kita mempunyai kesimpulan dari materi OOPP pada C++ itu sangat penting untuk membangun program yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Dengan memahami kelas, objek, metode, konstruktor, pemisahan file, dan inheritance, mahasiswa dapat membuat program yang profesional dan modular dan lebih efisien. Nah, di sini kita sudah aku sudah membuatkan untuk programnya. Ini kita bisa langsung saja. Yang pertama itu OOPP kelas. Di sini kita lihat. Itu OOPP kelas. Nah, di sini pada OOPP kelas kita lihat. Nah, oke, di sini untuk OOPP kelas itu kita lihat untuk awalannya kita includekan seperti biasa, dan kita memakai string. Nah, using namespace static kelas mahasiswa kurung buka kurawal publik. Setelah itu kita menggunakan data publik sini. Setelah itu string nama, in umur, void tampilkan info. Nah, di sini kita akan memberikan infonya, nama dari mahasiswa dan umur. Setelah itu input, kita membuat fungsi in, lalu kita klik, kita tambahkan mahasiswa M nama, Izat, M umur 18. Setelah itu kita tampilkan infonya. Nah, di sini untuk penampilan infonya sudah ada. Dia akan langsung terstruktur. Di sini Izat 18. Nah, kita bisa ganti di sini dengan oke, di sini bisa.
salah di sini. Nah, di sini Sinta umur 18. Baik, selanjutnya kita langsung ke kelas cons. Nah, di sini untuk bagian kelas consnya di sini untuk kelas consnya mungkin tidak jauh berbeda. Yang pertama, di sini agak berbeda ya untuk kita menginputkan namanya. Di sini dia publik dan ini privat. Nah, di sini kalau jika untuk privat dia lebih panjang. Di sini kita menggunakan void publik dan dia mahasiswa string nm in um. Nah, di sini akan um itu sama dengan nama yang kita akan masukkan nanti di sini. Nah, di sini m nama dan di sini. Nah, dia akan mengambil dia akan memindahkan ini ke sini. Oke. Nah, di void ini tampilkan count nama dan umur. Nah, di sini dia akan mengeprint nama dan umur dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Mungkin segitu. Untuk selanjutnya kita ke di sini. Nah, di sini kita menggunakan include iostream string using namespace kelas mahasiswa. Kita menggunakan privat dan ini publik. Jika tadi kita menggunakan di sini kita menggunakan privat, di sini kita juga menggunakan privat dan publik. Mungkin nambahannya cuma di sini ya, in get umur dan void di sini untuk perbedaannya. Nah, di sini kita masukkan dan kita umur baru, coba kita run. Nah, di sini untuk umurnya. Nah, di sini set umur. Dia akan kita menggunakan fungsi set, kita akan mengatur umur di sini. Akan mengganti umur yang ada di sini dengan kita membuat fungsi main dulu. Setelah itu kita tampilkan ini. Oke. Di sini. Oke. Nah, di sini menambahkan metode set umur dan get umur. Nah, di sini get umur, set umur. Oke, selanjutnya kita akan ke sini. Nah, selanjutnya itu kita ke pemisah file. Di sini untuk pemisah file kita bisa lihat kita menggunakan string and mahasiswa hpp using namespace std mahasiswa. Nah, dia akan memisahkan file-filenya di sini. Nah, di sini mahasiswa nanti akan memanggil si
HPP, mahasiswa HPP. Nah di sini, nah dia akan memanggil ini. Di sini akan memanggil mahasiswa HPP indef. Di sini include mahasiswa HPP. Nah, di sini untuk include mahasiswa HPP. Oke, mungkin bisa kita ramin, coba. Bisa aja. Coba kita. Itu tidak bisa ya, karena dia pemisahan file. Sini bisa kalian lihat untuk program-programnya. Mungkin cukup segitu saja. Di sini aku perjelas lagi untuk kesimpulan dari materi OOPP itu sangat penting untuk membangun program yang terstruktur dan mudah dikembangkan. Jadi di sini OPV itu pemisah file, konstruktor, dan inheritance, serta dapat membuat mahasiswa program membuat program menjadi profesional. Oke, cukup, aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.